Kita lanjutkan tentang poverty lagi ya. Oke, coba baca siapa? Orna nih, baca. Saya nggak ngantuk. Dia juga mengatakan bahwa dia itu tiba-tiba bahwa iya, 6. Sang ketua berkata bahwa satu-satunya harta yang dimiliki oleh salah seorang saudara adalah ilmu Injil. Dia menjualnya dan memberikan hasil yang bisa dimakan. Sambil mengucapkan pernyataan yang sama seperti saya ini, aku telah menjual apa yang dikatakan jualah apa yang ada pada ini dan berikan itu kepada orang lain. Iya, dari sini apa? Dia menjual satu-satunya harta, lalu dia berikan kepada orang miskin. Ya, saya mempraktekkan dalam Matius 19 ayat 21 itu. Ya. Apa kita pernah nggak lakukan ini? Matius 19 ayat 21 itu. Hah? Menjual yang ada padamu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Hah? Apa yang ada padamu itu bisa diberikan. Kalau nggak ada, nggak bisa ya kan. Tapi apakah kamu nggak ada apapun? Nah, ada atau nggak ada? Oke, itu ya. Apa yang ada? Lalu dikatakan jual, berikan. Apa yang ada, jual dan berikan. Oke, jualah apa yang ada padamu dan tadi saya tanya apa yang ada padamu. Dan apakah kita pernah menjual dan memberikannya kepada orang-orang? Nah, kita perlu mempraktikkan itu. Apa yang ada padamu kan apa aja misalnya barang yang nggak dipakai, ya kan? Kalau tetua itu dia cuma punya satu-satunya buku yaitu Injil, ya. Injil itu dia jual, lalu dia berikan kepada orang miskin. Nah, ini satu praktek yang sebetulnya kita bisa kerjakan kalau kita coba mau. Gitu ya. Salah satu untuk kemiskinan yang kita bisa jalani. Ya mungkin mulai dari yang kecil ya, mungkin dari barang-barang yang kurang berharga bagi kita, tapi sebenarnya kita bisa manfaatkan itu ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kamu selalu menganggap dirimu miskin, ya kamu akan miskin selamanya, ya kan? Gitu. Nomor 7, coba baca manner. Sama contoh dari Gerni, ini tidak buat buku yang bagus.
Ketiga, mengunjungi abang sekaligus yang dikatakan ini. Saya memiliki 3 buku yang baru dan saya mendapat manfaat darinya. Saudara-saudara meminjamnya dan mendapat manfaat dari mereka. Beritahukanlah kepadaku apa yang seharusnya kulakukan. Sebagai jawabannya, penatua itu berkata, perbuatan-perbuatan itu baik, tetapi kemiskinan lebih besar dari semuanya. Mendengar hal itu, ia pun pergi dan menjual itu dan memberikan hasilnya kepada orang-orang. Nah, ini salah satu praktek kebajikan yang kita bisa kerjakan ya. Apa ini namanya? Ya. Jadi kalau kamu minjem, ya mereka dapat manfaat. Perbuatanmu itu baik, tapi kemiskinan lebih besar dari semuanya, kata Abah Theodor. Lalu dengar itu, dia jual bukunya, dia bagikan kepada orang lain. Ya kan? Nah, biasakan kita juga bisa mempraktekkan tuh begini. Lihat orang-orang yang membutuhkan, kita bisa menyisihkan sebagian yang kita miliki. Atau ada barang-barang yang kita bisa jual, yang misalnya nggak terpakai lagi dan sebagainya ya. Nah, itu melatih kita hidup sederhana. Ya. Nah, kecuali kamu pelit, nah itu lain cerita. Kan ada orang yang sangat pelit ya kan. Seperti pelitnya ada yang bilang seperti ya. Kalau di pepatah kami orang yang pelit itu seperti garam yang begitu asin. Ya, asin. Nggak tahu kenapa kok disebut asin ya. Ya. Nah, orang yang pelit itu kan memang cenderung menumpuk hartanya kan. Ya. Nah, di sini diajarkan apa Theodor itu mengatakan kalau kamu bisa memberi, ya beri gitu. Sebab apa? Kemiskinan lebih besar dari semuanya. Artinya apa? Ya kemiskinan itu ada di mana-mana gitu. Ya. Coba kita baca misalnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 ya misalnya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ada yang ketemu? Coba bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan banyak saudaranya, menderita kekurangan tetapi memiliki itu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Iya. Jadi kalau kita mau menuntut kesempurnaan seperti kasih Kristus itu apa kesempurnaannya? Dari ayat itu. Kalian jawab, diam aja. Nggak perlu catat-catat. Apa kasih Kristus yang sempurna di sini? Lihat saya, jawab. Jangan diam aja dari tadi. Saya sudah kesel nih sama kalian. Ditanya kayak patung semua. Nah, kamu baca ayatnya apa? Apa kasih Kristus yang dituntut di situ? Nggak perlu catat-catat. Jangan catat. Handphone, laptop, jangan dipegang. Perhatikan di sini. Nggak perlu dicatat. Nggak ada yang perlu dicatat. Yang penting diternak di sini. Ya. Apa Eka? Jadi kasih Kristus yang paling tinggi itu apa? Oke. Nah, dari situ ayat 17-nya ngomong apa? Nggak perlu dicatat ya. Respon itu yang penting bagi saya. Karena saya nggak ngajarin patung. Ayo. Ayat 16, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya memberi kekurangan,
tapi menurut itu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, jadi di situ apa? Kasih yang paling besar itu apa? Nyawanya. Tapi sebelum sampai ke situ, ayat 17 itu ngomong apa? Tapi kalau handphone bunyi lagi saya buang ya. Tadi handphone siapa yang bunyi? Sebelum sampai ke situ, Yohanes ngomong apa sama kita? Jual bukumu. Ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Jadi kamu jangan bilang, saya nggak punya apa-apa. Kamu punya buku nggak? Jual, kasih ke orang miskin. Nah, itu yang dikatakan Abba Theodor. Ya. Jadi apa yang bisa kita jual? Itu tadi contoh praktik ayat 17 baca yang keras. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya, tapi menikmatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, itu. Oke. Jadi kalau ayat 7 ini, poin 7 ini kaitkan dengan ayat 17-nya apa? Jika kita nggak bisa memberikan kepada semua. Kamu nggak usah jawab karena kamu miskin tadi. Saya nggak bercanda sama kamu. Memang kamu miskin. Apa yang lain? Kan saya dari awal bilang, ini serius, jangan bercanda-canda. Saya tidak suka bercanda. Ya. Kamu nggak punya apapun. Kamu menghujat Roh Kudus berarti. Ya, jadi jangan mengatakan saya nggak punya apa-apa. Oke, coba baca Jessica. Jangan ada yang catat ya. Perhatikan aja dan jawab. Tidak perlu saya suruh. Matiin aja laptopnya. Ngapain kalian pakai laptop? Ini semua sudah ada bahannya. Tetapi Bapak Gereja menceritakan tentang hati dan usia bahwa ia mencapai kecepatan yang paling dalam karena kebajikannya yang luar biasa. Dia tinggal di dalam Mesir. Suatu hari yang meminjam sebuah tempat dari seorang saudara dan membeli beberapa barang mereka, dia dapat bekerja. Seorang saudara datang kepadanya dari dekat. Pinjamkanlah aku sedikit dengan benang abang, agar aku dapat membuat leher. Dan dengan sukacita ia memberikannya. Kemudian datanglah seorang lagi ngomong dengan cara yang sama bertanya, berilah aku sedikit benang benang supaya aku dapat membuat kandang. Dan ia pun memberinya. Ketika orang lain meminta dengan cara yang sama, ia dengan mudah dan dengan senang hati memberikannya. Pada akhirnya pemilik kepingan emas itu datang dan meminta kembali kepingan emas itu. Penatua itu berkata kepadanya, aku akan membawanya untukmu, tetapi karena dia pun boleh dia bangkit dan pada Anatolen James sang pengurus dan memintanya memberikan uang munah itu agar dia dapat mengembalikannya kepada saudaranya. Ketika ia sedang berjalan, ia menemukan sebuah koin tergeletak di tanah, tapi ia tidak menyentuhnya. Dia berdoa dan kembali ke selnya. Sekali lagi saudaranya itu datang untuk mengambil koinnya dan ia berkata kepadanya, saya sungguh-sungguh peduli dengan masalah ini. Sang penatua pergi lagi dan menemukan koin itu tergeletak di tanah,
tempat semula. Sekali lagi ia berdoa dan kembali, dan datanglah saudara itu lagi dan meminta maaf kepadanya. Penatua itu berkata kepadanya, maafkanlah, maafkanlah saya sekali lagi, dan saya akan membawakannya. Ia pun bangkit dan kembali ke tempat itu dan menemukan kue itu di sana. Sambil berdoa, yang mengambilnya dan datang kepada Abba Yakobus. Abba, saya menemukan kue ini di jalan ketika saya datang kepadamu dan tanya kepadanya. Tolonglah aku dan beritahukanlah kepada orang banyak kalau ada orang yang kehilangannya, dan jika pemiliknya ditemukan, berikanlah kepadanya. Maka penatua itu pergi dan mengangkatnya selama 3 hari, tetapi tidak ada seorang pun yang ditemukan kehilangannya. Kemudian penatua itu berkata kepada Abba James, jika tidak ada yang kehilangan uang logam itu, berikanlah kepada saudara ini dan itu. Karena aku berhutang kepadanya, dan ketika aku datang kepadamu untuk mengambilnya daripadamu sebagai sedekah untuk pelunasi hutang, aku menemukannya di jalan. Orang itu kagum bahwa ketika ia berhutang dan kemudian menemukannya, ia tidak langsung mengambilnya dan mengembalikannya. Dan inilah yang mengagumkan tentang dia. Jika ada orang yang dapat meminjam sesuatu darinya, ia tidak memberikannya sendiri, tapi berkata kepada saudara itu, pergilah dan ambillah sendiri apa yang kamu perlukan. Dan jika seseorang mengembalikan sesuatu, ia akan berkata kepada saudaranya, kembalilah ke tempatmu, kembalikanlah ke tempatmu. Dan jika seseorang yang mengambil sesuatu tidak membawa kembali apa-apa, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Iya. Oke, dari ceritanya apa artinya? Nah, meskipun kita dalam kondisi yang sangat susah berhutang sekalipun, tapi kita diajarkan tidak serakah. Misalnya kita menemukan cara agar hutang kita itu bisa lunas dengan cepat, tapi kita tidak memakai cara itu. Seperti yang dilakukan oleh Abang, dia nggak mengambil uang untuk bukan. Jadi memang uang itu saingannya Tuhan gitu ya. Ya, beda tipis itu antara Allah dengan uang. Ya, atau harta misalnya. Dan ternyata kalau kita baca di survei itu ya, atau di penelitian gitu, yang banyak terlilit utang itu adalah guru justru. Ya, di Jakarta itu katanya sampai sekian triliun terjerat pinjol dan sebagainya. Ya, itu karena apa? Hidup yang nggak benar ya kan? Pinjam kanan, pinjam sini terus nggak bisa bayar. Nah, ini satu cerita yang menarik ya, bahwa apa? Ya kalau kita berhutang ya kita harus ngasih gitu. Tapi kalau kita mengambil barang orang yang bukan milik kita itu mencuri. Jangan kamu ambil barang milik orang lain, kamu mencuri, lalu kamu memakai uang itu untuk tapi ya, atau bahkan untuk memberi persembahan dan sebagainya. Tapi biarlah itu dari dalam, tidak seberapa besar ataupun kecil, ya itu tidak masalah di hadapan Tuhan. Ingat seorang perempuan miskin yang memberi uang sepeser yang dia miliki, ya kan? Dan dia berikan sepenuhnya, karena itu yang dia miliki satu-satunya. Nah, bagaimana kita punya hati seperti itu? Ya, kalau kamu katakanlah kamu punya kasih Allah, oke? Karena kamu di sini punya iman, punya kasih Allah. Maka ternyata Tuhan menuntut kita untuk di sini kasih Allah. Tuhan menuntut kita di sini berdoa. Tapi Tuhan menuntut kita di sini bersedekah.
Ya kan? Maka topik misalnya salah satu tentang kemiskinan ini juga penting karena memang para disertaris itu kan juga melepaskan segala hal. Dia nggak punya harta benda dan sebagainya. Tapi bukan berarti dia meninggalkan praktis. Apa yang dia punya, misalnya tadi dalam cerita dia cuma punya 1 buku yang dia berikan. Dia punya 3 buku dia berikan. Ya. Kalau dikatakan dalam 10 tadi ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kasih Allah yang paling tinggi itu adalah mengorbankan. Tapi kalau dengan harta benda kita miliki, kita nggak bisa korbankan, maka apa mungkin nyawa kita bisa korbankan? Jadi latihannya ya memang dari harta benda kita dulu. Latihannya dari harta benda yang kita miliki dulu. Oke, so kita baca 9. Ya, Jessica. Beberapa bapak menceritakan bagaimana saudara pernah datang ke gereja di Bethel pada masa Alba Islam dengan menggunakan jubah muslim dan mengaku mengusir dari keluar pemberkatan. Ini adalah tempat bagi para biarawan. Engkau yang seorang duniawi tidak dapat berada di sini. Seorang saudara pernah datang ke gereja diusir ya. Kalau seorang duniawi tidak dapat berada di sini. Oke, 10. Bapak Ishak pernah berkata kepada saudara-saudaranya, nenek moyang kita dan abah pakbo menggunakan pakaian tua yang sudah dipantau yang terbuat dari serat lengkap. Sekarang kalian mengenakan pakaian yang mahal. Pergilah dari sini dan jadikan tempat ini menjadi padang gurun. Ketika mereka hendak pergi memanen, ia berkata kepada mereka, aku tidak akan memberikan mereka lagi kepadamu karena kamu tidak menaatinya. Iya. Ngerti nggak cerita ini? Jadi kalau mengenakan pakaian yang mahal, pergilah dari sini dan jadikanlah tempat ini jadi padang gurun. Ya. Ya, seorang petapa hanya mengenakan pakaian yang sederhana gitu, ya, pakaian yang sudah tua gitu, bukan pakaian-pakaian yang mahal. Nah, ini artinya ini kan mengajarkan kita untuk tidak mencintai materi sebetulnya. Ya. Ya hati-hati ya, karena mungkin masalah uang itu membuat kita jadi apa ya? Ya itu bukan hanya kita bisa bersedekah ya, tapi malah kita terjerat pada ini ya. Sekarang lagi banyak masalah itu kan pinjol-pinjol itu, ya kan? Gara-gara uang kan, gara-gara serakah dan sebagainya. Dan ternyata dari survei itu guru loh yang paling banyak pinjol. Ya. Nah, jangan sampai kalian meminjam sesuatu untuk membeli sesuatu yang tidak perlu gitu. Apalagi pinjaman online, bahaya. Karena bunganya begitu tinggi.
Oke, coba baca lagi. 15. Seorang saudara bertanya kepada Abba Samon, apa yang harus kulakukan karena aku malu menjual hasil karya tanganku? Jawab pengatua itu kepadanya, baik Abba Sisoes. maupun yang lain biasa menjual hasil karya mereka. Tidak ada salahnya, tetapi ketika engkau menjualnya, katakanlah harga barang itu sekali saja. Kemudian jika engkau ingin menurunkan harganya sedikit, itu terserah kepadamu. Dengan demikian engkau akan mendapatkan ketenangan. Saudara itu berkata lagi, jika saya mendapatkan apa yang saya butuhkan dari tempat ini, apakah Anda ingin saya tidak menghidupi diri dengan pekerjaan tangan? Sebagai jawabannya, pengatua itu berkata kepadanya, betapapun banyaknya yang engkau miliki, jangan tinggalkan pekerjaan tanganmu. Lakukanlah apa yang engkau bisa, tetapi lakukanlah dengan tenang. Ya, jadi kita mesti bekerja supaya berkarya menghasilkan sesuatu dengan pekerjaan tangan. Dari situ kita bisa memiliki sesuatu untuk kita jual. Dan kita bisa menyisakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya kan? Dengan demikian kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, intinya kalau kita punya, kita bisa memberi. Tapi bagaimana kita bisa punya? Ya bekerja. Bukan mengemis tuh. Udah itu pengemis di mana itu? Siang jadi pengemis, malam dia bisa karaoke ya gitu. Ya. Nah, itu hidupnya pasti nggak tenang. Nah, prinsipnya dari Abasi Sois itu apa? Bekerja, jual hasil karya tanganmu, berikan itu juga sebagian untuk orang-orang yang lain. Ya, terutama untuk kebutuhan kita, iya. Tapi ya jangan yang berlebihan. Kalau misalnya kamu bisa beli barang, katakanlah harga itu udah cukup, ya kita pakai itu. Ngapain kita, misalnya harga barang itu 1 juta udah cukup, ngapain kita beli sampai yang mahal-mahal? Padahal fungsinya sama, misalnya begitu. Ya ini salah satu prakteknya. Jadi di Cepados itu ya ada yang memang seperti kayak apa si Soes ini ya dan lain-lain mereka juga bekerja menghasilkan pekerjaan tangan. Misalnya kayak di monasteri atau di lava-lava itu ya mereka bekerja dan untuk kebutuhan mereka dan juga untuk dekat gitu ya pada orang-orang miskin. Ya, yang berbela rasa misalnya gitu ada teman-teman yang mengalami masalah, kita jangan tinggal diam. Ya, kita bisa bantu apa yang kita bisa. Nah itu satu hal ya. Nah nanti kalau kalian sudah bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, ya, jangan lupa untuk menyisihkan itu untuk sedekah. Ya kita sering ngomongnya itu sedekah, ya. Ya di Islam itu kan ada bukan hanya sedekah, infak, zakat, sedekah, gitu ya. Oke. Coba baca Ika. Sinletike. Sinletike yang mendekati ceritanya apakah kemiskinan adalah hal yang sangat baik? Itu adalah hal yang sangat baik bagi mereka yang telah menjadinya. Karena mereka yang menangguhnya akan menderita secara fisik, secara tenang dan dalam jiwa. Sama seperti pakaian yang kaku, dicuci dan dibuktikan dengan diinjak-injak dan diputar-putar dengan kuat, dan jiwa yang kuat akan bertambah kuat,
melalui kemelaratan yang dilakukan secara sukarela. Kemelaratan, ya. Kemelaratan dilakukan secara sukarela. Ya. Nah, dia tanya, apakah kemiskinan itu hal yang baik? Jawabnya apa? Iya. Itu hal yang baik bagi mereka yang mampu. Iya kan? Ingat loh, bagi mereka yang mampu. Bagi kalian yang mampu. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Ya silakan sana boros-boros hidupnya atau menghambur-hamburkan uang atau apapun. Ya. Kenapa mampu? Kenapa itu baik? Jiwa kita akan tenang. Meskipun fisik kita punya ini. Iya. Kenapa kok jiwanya jadi tenang walaupun fisik menderita? Karena tujuan kita bukan itu Melepaskan duniawinya itu ya. Tidak melekat kepada harta bendanya ya. Masih ingat cerita orang kaya yang bodoh? Nah, itu kok dia disebut bodoh tuh kan? Hartanya nambah terus ya kan? Boleh nggak nambah? Tapi dia disebut bodoh karena apa? Hah? Dia tidak membagikannya. Iya. Itu. Jadi memang Tuhan minta kita nggak hanya menerima, tapi harus juga bisa menyalurkannya. Nah, menyalurkannya kadang kita yang nggak rela gitu ya. Ah, saya udah capek-capek bekerja, masa saya kasih orang itu gratis gitu ya. Kasih orang itu sedekah dan ingat kita kasih orang-orang yang membutuhkan. Bukan ngasih orang itu supaya orang itu jadi males. Itu juga bukan kasih. Ya kan? Karena kasih itu juga harus dilakukan dalam kebenaran kan. Jadi kalau kita memberi tapi pemberian kita itu disalahartikan, membuat dia jadi males. Karena kan kembali lagi kita memberikan supaya orang itu bekerja, berusaha lagi. Kita bisa menolongnya. Tapi kalau terus-terusan dibantu dan dia tidak mau bekerja, ya jangan diberi. Ya kan? Nah, misalnya di seharusnya yang nggak punya apa-apa aja, mereka harus bekerja. Ya, kita memberi kepada mereka yang membutuhkan. Oke. Sama seperti apa tadi dia perumpamaan? Pakaian. Nih ya. Jiwa itu akan bertambah kuat melalui kemelaratan. Tapi dilakukan secara lihat itu misalnya banyak itu ya konglomerat orang-orang kaya di Indonesia itu mereka nggak pernah jadi miskin ketika mereka beramal, bangun rumah sakit, bangun sekolah dan sebagainya. Ya, sekolah ini bisa terbangun juga karena sumbangsi dari orang-orang kaya. Jadi orang yang bangun sekolah, bangun berapa M di sini kan, apa mereka jadi jatuh miskin? Enggak, tambah kaya mereka. Ya. Oke, jadi kita jangan ragu kalau misalnya kita harus memberi kepada orang yang membutuhkan. Ya, tapi kita juga harus berhikmat. Jangan jadi orang kaya yang bodoh. Berhikmat itu berarti orang yang boleh mencari kekayaan, tetapi jangan sampai kita kehilangan jiwa. Gitu.
Ya, seperti orang kaya yang bodoh itu dia gak tenang di dalam jiwa. Jadi kalau kamu sudah merasakan tidak tenang, nah itu kamu hati-hati harus menderita secara fisik ini. Kayak kayak kain yang diinjak-injak, diputar-putar gitu. Tapi malah bersih ya kan. Kamu cuci kain itu kan kamu bilas dia kan. Kain itu mungkin kalau dia punya perasaan dia juga akan sakit gitu. Aduh sakit yang dibilas gitu. Ya. Nah, sama jiwa itu akan tambah kuat melalui kemelaratan, misalnya kemiskinan dalam masalah. Ya kamu lihat banyak orang-orang besar, orang-orang agung adalah mereka yang suka memberi, ya mereka yang suka memberi. Seperti cerita dalam Alkitab itu banyak ya. Ayub itu adalah orang yang sangat kaya, tiba-tiba miskin melarat, ya kan? Nah, tapi dari situ jiwanya bertambah kuat melalui kemalangan atau kemiskinan yang dia hadapi secara sukarela dengan kerelaan dia. Ya, ya mungkin salah satu image kenapa orang nggak mau jadi hamba Tuhan misalnya. Karena takut hidup miskin. Nah, ya mungkin orang tua kita pernah, kamu jangan sekolah pendeta lah, di hidupmu miskin, gitu. Melarat, ya. Nah justru di sini kamu belajar di situ kamu apa, tahu bahwa kemiskinan itu bukan satu dosa, malah satu anjuran, ya kan? Satu apa ini? Kemiskinan itu salah satu buah, benar kan? Ini salah satu buah, ya. Jadi dia katakan kemiskinan dan perlunya menjaga diri dari tamukan, dimana tidak jatuh ke dalam dosa ketamakan. Ya, dan kita perlu jalani. Ya, karena Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka hal-hal yang lain akan diberikan. Jadi kita utamakan apa yang menjadi kerajaan Allah, nah, baru Tuhan akan memberkati. Nah itu prinsip Allah ya. Kalau dunia kan mengatakan ya carilah dahulu kesuksesan gitu ya, baru kamu nikmati. Gitu. Tapi justru kita harus mencari kemiskinan dulu, ya kan? Mencari kemiskinan dulu, mencari Allah dulu. Baru nanti kamu akan diberkati. Jadi kalau kamu cari kekayaan, kamu akan tambah miskin. Tapi kalau kamu cari kemiskinan, kamu akan diberkati. Saya nggak ngomong kamu akan diperkaya gitu ya. Jadi kamu akan diberkati. Tapi juga bukan dalam hal ini mengajar kita untuk bermalas-malasan gitu ya. Akhirnya kita jadi jatuh miskin, terus kita hutang sana, hutang sini. Bukan juga cara hidup seperti itu. Ya, tetap ya kita harus bekerja, mencari uang, tapi bukan uang yang membuat kita kaya. Ya kan? Berapa sih orang kaya itu harus punya uang? Nggak ada batasnya. Ada yang mengatakan harus sekian punya triliun. Misalnya orang terkaya sekarang siapa? Nah, Elon Musk, ya kan? Dia punya berapa triliun sih dia punya? 1.000 triliun, 2.000 triliun, katakanlah 5.000 triliun rupiah lah.
Itu 5.000 triliun rupiah. Nanti kalau ada orang yang punya 10.000 udah kalah dia. Nah, enggak? 10.000 nanti ada orang yang punya 20.000, 30.000, jadi nggak ada batasnya. Jadi orang kaya itu apa? Ya kalau diukur dengan uang, ya dia belum kaya lagi karena dia baru punya 5.000 triliun kok. Kalau ada yang punya 10.000, udah kalah kan dia. Bukan orang terkaya lagi kan. Ya kan? Jadi yang kaya kalau dunia menilainya dengan jumlah uang atau harta yang dimiliki. Jadi kalau kita kaya, bukan uang yang membuat kita kaya, ya kan? Tetapi tadi ya, sedekah tadi, kemiskinan tadi. Oke. Nah, dia tetap harus bekerja, menumpuk bukan menumpuk ya, mengumpulkan uang itu. Ya. Tetapi kamu jangan berpikir uang itu yang membuat kamu kaya. Yang membuat kamu kaya itu apa? Ketika kamu bisa menggunakan uang itu untuk Jadi kalau kamu udah nambah, kamu harus kurangi. Gitu. Nambah harus kamu kurangi, bagikan. Nah itu yang membuat kamu kaya di situ. Ya. Oke, jadi yang membuat kamu kaya adalah kemiskinan kamu. Gitu. Karena kamu kalau kasih orang kan berkurang hartamu kan. Nah disitulah yang membuat kamu jadi kaya. Nah, jadi Tuhan tambahkan lagi. Misalnya kalau Tuhan nggak tambahkan lagi, buat kamu jadi ini habis, udah kamu kerja lagi gitu. Misalnya kan ada orang yang ngasih orang, tapi orang itu nggak pernah ini ya, balas gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan kamu pinjemin orang gitu ya, orang-orang males. Nah, akhirnya dia nggak pernah mau bayar kan. Lebih baik kamu kasih. Gitu. Ya. Terus kamu punya apa ya? Ya satu sisi kejujuran ya tentang masalah uang. Misalnya expense kamu berapa sih dalam 1 bulan? Pengeluaran misalnya. Lebih banyak apa? Buat makanan, buat jajan, buat buku, buat berapa persen misalnya yang buat pekerjaan Tuhan, persembahan dan sebagainya. Nah itu juga bisa melatih ya. Jadi kalau dulu pernah ajarin apa ya, give dulu ya, lalu give ya di Tuhan. Ya kan? Give dulu apa yang perlu di give ini? Semua di give dulu, gereja lah, untuk ini lah, ini. Sisanya baru dikirim dari Tuhan. Ya kan? Nah dia ajarin kayak gini, saya kira itu banget ya manajemen keuangan. Oke. Jangan sampai kita utang-utang orang misalnya gitu ya. Kita kalau ada utang kita harus balikin, bayar dulu dan sebagainya. Baru nanti kamu mikirin kebutuhan bisa berapa ini cukup. Di sini harus merasa bisa. Ya kan? Jadi saya cuma bisa beli atau sisa ini ya sudah, karena miskin. Jangan kamu tambah utang di sini. Sama aja, nggak dilobang tutup lubang. Gitu. Ya. Nah, di sini kita harus miskin, tapi give-nya harus kaya. Kayak kamu jadi orang kaya aja terus. Oh, nih saya udah punya uang, saya bayar ini utang saya. Kayak orang kaya lah gitu banyak uang. Oke. Apa menjadi kewajiban kamu bayar? Ya. Kalau perlu ada yang aktif, sudah nih uang, sana beli obat. Give semua. Kayak seorang kaya begitu. Padahal kamu nggak banyak uang sebetulnya kan. Nah, sisa dikit ini, udah kita belajar. Jangan terbalik gitu.
Niatnya yang kaya semua dipakai ya nggak, ya udah habis. Maka kamu bisa berutang. Ya. Saya tuh paling takut berutang sama orang. Ya. Nggak tenang misalnya ini ya. Misalnya dikatakan lebih baik menderita secara fisik gitu, daripada berutang. Ya. Jadi jangan biasakan, kecuali kalau terpaksa banget ya, yang mesti berutang gitu ya. Misalnya ada kebutuhan yang terpepet gitu, ya udah. Tapi ya kita janji harus balikin gitu. Ya. So give-nya itu yang harus besar, need-nya yang harus miskin. Ya. Nah ini kita belajar membentuk jiwa kita yang kuat melalui kemiskinan yang memang kita lakukan secara sukarela. Ya, jadi misalnya saya lebih rela mengurangi jatah misalnya apa, jatah, lebih baik ini, ya kan? Tapi mengutamakan. Nah itu baru spirit yang benar. Ini katanya apalagi di sekolah ini itu banyak yang belanja online gitu ya. Ya, banyak kan ada apa ya, skripsinya survei tentang katanya kena apa, penyakit apa komposit, oh kompulsif buying disorder. Nah, katanya kena itu. Yang disurvei siapa? Nah, semua mahasiswa. Nah, kena compulsive buying disorder. Disorder itu udah kelainan berarti. Kelainan, disorder. Membeli secara kompulsif. Kompulsif itu berarti ya kayak itu tadi, bukan lagi kebutuhan tapi keinginan gitu. Yang keinginan membeli yang sudah salah ini. Ya karena mungkin gitu, kita nggak mempraktekkan belajar miskin di dalam hal-hal tertentu. Ya, saya nggak mengajarin kalian untuk tidak boleh belanja atau berpakaian compang camping ya. Tidak pernah beli baju misalnya gitu, atau tidak pernah membeli sepatu gitu. Ya kalau kamu punya uang yang berlebih silakan gitu. Tapi kalau kita punya uang yang pas-pasan ataupun mungkin kurang, ya kita belajar untuk hidup dalam kemiskinan. Ya, bukan kemiskinan itu sesuatu yang kita tidak perlu malu. Asal memang jiwa kita tenang dan kaya. Dengan kemiskinan kita punya, kita juga bisa memberi sesuatu. Ya, ingat cerita wanita miskin yang memberi uang dia, ya. Justru di hadapan Tuhan dialah orang kaya. Ya, jadi kemiskinan bukan kutukan. Kalau ada orang tua kita dulu yang berpikir kamu jadi hamba Tuhan makan apa nanti? Nah, itu salah sebetulnya. Ya, mungkin ya mereka khawatir ya. Tapi ya cara pandang mereka salah. Ya orang tua saya dulu juga gitu. Kamu udah sekolah S1 dulu, saya S1 bahasa Inggris. Sekarang kalau mau sekolah teologi itu nanti kalau kamu jadi pendeta dapat gaji berapa? Gitu. Itu saya pikirannya saya sederhana aja ya. Oh, kalau saya sering diundang khotbah, ya saya dapat banyak duit gitu. Ya. Dan saya lihat banyak pendeta-pendeta di kota itu ya, bisa pakai mobil, ya bisa punya rumah. Jadi saya pendeta nggak selalu miskin gitu. Kenapa? Ya, karena dia ditopang oleh orang-orang kaya di gereja, dibeli rumah, dibeli mobil, dikasih uang.
Enak kan kalau jadi pendeta gitu. Ya. Tapi kalau ternyata enggak, berarti kamu bukan pendeta lagi atau pendeta yang terkutuk yang tidak diberkati. Enggak. Ya. Jadi harga diri kita ya diri kita bukan diukur dari uang. Atau kekayaan kita bukan diukur dari uang. Ya. Ada yang berkata, ya uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Betul nggak? Nah, uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu atau segalanya butuh uang. Ya. Nah, itu gimana itu? Nah, tentang uang ini. Artinya apa? Ya, artinya kita harus bekerja kalau kamu mau mendapatkan sesuatu. Kamu ingin baju yang baru, ingin tas yang bagus, ingin apalah yang kamu inginkan ya, rumah lah misalnya, atau apalagi nanti misalnya kalian berkeluarga, punya anak, kan tentu kepingin memberi yang terbaik buat keluarga dan sebagainya. Ya bekerja, karena memang segala sesuatu, segala halnya kamu membutuhkan uang, ya, gitu. Tapi betul segala sesuatu bukan hanya uang. Kalau kamu punya uang, harta, tapi kalau kamu tidak eh, bisa bersukacita, tidak tenang hidupmu, ya percuma. Ya. Ya, jadi kita harus bekerja, tapi bekerja bukan membuat kita kaya. Yang membuat kita kaya itu adalah tadi dari itu. Karena ada apa lah ya, manajemen keuangan. Ini memang kelemahan kita sebagai, karena kita nggak belajar tentang ilmu ekonomi lah, ya, ilmu keuangan, gimana menata keuangan. Coba belajarlah banyak sekarang. Gimana misalnya ini berapa persen. Tapi prinsip yang sederhana itu tadi ya, if need ini yang diatur. Ya, dan nanti kamu pelayanan nih, semua nanti akan pelayanan. Oh, dikasih berkat sama gereja 500.000 sudah. Oke, kalau prinsip yang kita pelajari ini tadi, ya kamu give dulu nih. Apa yang harus diberikan? Oke, semua kamu please. Orang tua lah, bergereja lah, berteman, berapa. Nanti dulu, misalnya sisa berapa? Dan gift-nya jangan cuma gift-nya 50.000, need-nya 450.000, ya kan? Nah, need-nya misalnya 150. Ini udah great ini, ya, udah tamak ini. Ini bukan miskin lagi, ini kaya. Lama-lama nanti kamu akan nambah, ini jadi 0, ini jadi 500. Ya, need-nya harus miskin gitu. Jadi harus dikurangi. Karena bulan pertama lah, karena masih banyak kebutuhan, oke lah, 400. Need-nya 100. Oke. Bulan berikutnya, ya kan, ini harus diperbesar. Misalnya 50, need-mu tinggal 300. Terus, misalnya gift-nya, lama-lama kan jadi gift-nya lebih besar daripada need-nya. Oh, mungkin bulan berikutnya need-nya mesti naik lagi. Tidak apa-apa. Ya, daripada nanti kamu berhutang gitu. Oke, nah ini kan soal manajemen gitu. Kalau nggak diatur kan, nanti kita lebih besar pasak daripada ya, pengeluaran daripada pendapatan. Nah ini ada yang maka kalau itu kan akhirnya jadi hutang, kita berhutang, ya. Nah ini kita atur nih kita seberapa, ya. Misalnya apa sih yang perlu dan usaha misalnya.
ya kan? Sabun, apalagi hal-hal kebutuhan kita, mungkin perlu beli sandal misalnya, ini tidak usah, perlu beli apa kaos kaki misalnya, ternyata kebutuhannya sudah 300.000. Oke, nah ini yang kamu expense, kamu keluar, ya kan? Nah sisa 200 mungkin di sini mungkin ada satu lagi namanya saving. Kalau bisa saving, tabung. Oke, giftnya misalnya 100, savingnya 100. Mungkin bulan depan kamu akan usaha nih, unitnya saya kurangi, supaya savingnya lebih gede, atau giftnya lebih gede. Ya, jadi sederhananya misalnya nih, ya, gift, ini, kalau bisa ya, ini opsional. Itu yang keduanya. Jangan kamu loan di sini. Loan itu nggak boleh ya. Loan itu pinjam ya. Oke, coba baca lagi. Seorang membawa uang kepada seorang tua dari berkata, terimalah uang ini untuk biaya hidupmu karena engkau sudah tua dan sakit. Padahal ia adalah seorang yang besar. Tetapi yang dijawab, maka engkau datang untuk merampas daripada aku, dia yang telah menghidupiku selama 60 tahun ini. Lihatlah, selama itulah aku menderita penyakit ini. Dan aku tidak pernah kekurangan apapun, karena Allah telah menyediakan dan memberi makan. Dia tidak setuju untuk mengambilnya. Iya. Ada orang yang bawa uang kepada seorang tua-tua ya. Dan dia berkata, ini ada uang, terimalah. Karena kamu sudah tua dan sakit. Ya, dia seorang sakit kusta ya kan. Lalu dia jawab gini, apakah engkau datang merampas daripadaku? Daripadaku dia, maksudnya Allah itu yang sudah menghidupi dia 60 tahun. Lihatlah, selama itulah aku menderita penyakit dan aku tidak pernah kekurangan apapun. Ya, karena Allah telah menyediakan dan memberiku makan. Nah, ini orang yang menjaga ya, tidak jatuh ke dalam ketamakan. Oke, baca lagi. Para keluar menceritakan kisah tentang seorang tukang kebun yang bekerja keras yang mencurahkan seluruh penghasilannya untuk bersedekah dan hanya menyisakan sedikit yang diperlukan untuk biaya hidupnya. Kemudian pembisnisnya mengatakan kepadanya, simpanlah sedikit uang untuk dirimu sendiri untuk berjaga-jaga jika kamu menjadi tua, tertekan atau dibutuhkan biaya. Dia mulai menabung dan mengisi sebuah toples dengan uang. Kemudian ia jadi sakit, kakinya bertanah. Ia menghabiskan uangnya untuk berobat ke dokter dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Akhirnya datanglah seorang tabib yang berpengalaman berkata kepadanya, kecuali jika ada yang menyambut hatimu, seluruh tubuhmu akan bernanah. Jadi dia memutuskan bahwa kakinya harus digergaji, diamputasi ya. Terus malam itu tukang kebun sadar dan menyesali perbuatannya. Kami mengenal nafas, dia berkata, Tuhan, ingatlah perbuatan baik yang pernah saya lakukan. Bekerja keras dan menangkali saudara-saudara saya. Ketika ia sedang berkata demikian, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, di manakah uang yang telah engkau simpan? Di manakah pengharapan yang engkau simpan? Kemudian sambil mendengung ia berkata, Tuhan, aku telah berdosa, ampunilah aku, dan mulai sekarang aku tidak akan melakukan hal yang sama. Kemudian malaikat itu menjamah kakinya, dan ia langsung sembuh. Namun pagi-pagi sekali, ia pergi ke ladang untuk bekerja. Ketika tabib itu datang, seperti yang telah disepakati dengan membawa peralatan untuk kaki orang itu, mereka berkata kepadanya, ia pergi pagi-pagi sekali untuk bekerja di ladang. Kemudian tabib itu pergi dengan heran ke ladang sekitar kerja. Ketika orang itu membalikan tanah dan dengan cekupnya, ia memuliakan Allah yang telah memberinya. Oke, dari cerita ini apa ini? Orang yang udah capek bekerja, mengumpulkan, ya, dia ada savingnya banyak banget misalnya. Oke,
tiba-tiba jatuh sakit, ya kan? Dan dia sudah menghabiskan uangnya untuk berobat, ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Nah, nggak mau harus diamputasi, dipotong. Ya. Nah, kalau udah potong nggak bisa bekerja lagi. Jadi gini ya, saya harta yang kita potong itu sebetulnya ya dalam sekejap juga bisa habis gitu. Ya, mungkin karena kita sakit, membutuhkan banyak biaya, jadi ya banyak ya kasus-kasusnya orang sampai jual ini, jual itu karena sakitnya. Ya. Tapi dalam cerita ini ya, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan tentu kan kita berharap ya kita tidak sakit. Tapi sakit nggak bisa dihindari, dan ketika kita sakit ya kita harus siap-siap mengeluarkan uang. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada asuransi ya, nggak ada BPJS zaman dulu. Ya. Sekarang ada asuransi. Ya. Ya, itu menjaga-jaga kalau depan kita sakit, kita nggak akan menghabiskan uang kita. Tapi ada asuransi yang bisa menanggung. Ya. Jadi kayak langkah preventif ya asuransi itu. Nah, ya ada yang bertanya gitu. Orang Kristen masuk asuransi berdosa nggak gitu? Karena nggak percaya pemeliharaan alam. Gimana? Ada yang bertanya sama saya. Ah, iya, asuransi itu seperti kita saving untuk berjaga ya. Jadi bukan sesuatu yang dosa kalau kita asuransi dan tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Ya justru Allah mau kamu bekerja, bertanggung jawab atas hidupmu. Ya, ya tapi memang kita di sini kita diajarin tidak mengandalkan uang karena uangnya udah habis. Ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan, ya dia akan sia-sia. Ya kan, dia akan uangnya udah hilang, udah habis, tapi kakinya nggak sembuh, gitu. Ya, sehingga sekali lagi yang menjadikan kita kaya itu adalah bukan uang yang kita simpan, tapi bagaimana di sini kita mengandalkan Tuhan. Ya, tapi kita juga harus bekerja gitu, bukan jadi males. Ya, ya katanya kan kita hanya perlu berdoa aja gitu, nggak perlu bekerja. Nah, bukan seperti itu yang diajari ya. Dan memang ya pada orang-orang seperti Desert Fathers ini ya mereka bisa bekerja dapat berapa penghasilan sih? Jadi ya itulah Tuhan pelihara mereka. Ya, dan kita juga jangan berkata, saya bekerja, saya jadi pendeta, berapa sih gaji saya? Nah, jangan selalu mengeluh soal itu. Atau kamu membanding-bandingkan, gitu ya, soal itu. Ya sebab apa? Yang menjadikan kamu kaya itu bukan dari fasilitas, gaji yang kamu peroleh gitu. Ya, tapi berkat Tuhan itu. Oke. Kita baca lagi. Coba. Ya, gantian. Yemima. Seorang saudara bertanya kepada seorang penajua, apakah Anda ingin saya menyimpan dua peti emas untuk diri saya sendiri jika saya sakit? Menyadari bahwa dalam logismonya saudara itu ingin menyimpannya, penajua itu berkata kepadanya, baiklah, tetapi saudara itu merasa terganggu dengan logismonya ketika ia kembali ke selnya sendiri dan berkata, apakah penajua itu mengatakannya yang sebenarnya atau tidak? Maka ia pun bangkit dan pergi menemui penajua itu lagi sambil bersujud di hadapannya. Dia berkata,
Demi Tuhan, katakanlah kepadaku yang sebenarnya, karena aku gelisah dengan modusmu itu mengenai kedua poin itu. Itu karena saya menyadari bahwa Anda itu pesantrennya, sehingga saya mengatakan kepada Anda, kata penakut itu kepadanya, tetapi tidak baik menyimpan lebih dari yang dibutuhkan untuk kebutuhan publik. Kedua poin itu, jika Anda memegangnya, harapan Anda akan ditemukan di dalamnya. Dan jika keduanya hilang, Allah tidak lagi memelihara kita. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kita. Lihat Mazmur pasal 54 ayat 2. Iya. Nah, ini juga penting ya. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kita. Nah, ini benar ya. Kadang-kadang kita kalau kita punya keserakahan itu ya, kita tidak akan lagi menyerahkan segalanya kepada Tuhan, tapi kita mengandalkan harta kita, bukan lagi kepada Tuhan. Ini contoh tadi, orang yang sakit dikasih 2 keping emas, ini lebih dari yang dia butuhkan, dan dia merasa saya nggak membutuhkan itu. Ya, itu lebih dari cukup, lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Nah, tapi Ketua itu mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kita. Ini artinya ya bukan uang itu yang menyembuhkan, tapi berkat Tuhan ya, atau pertolongan Tuhan. Oke, 27. Baca lagi. Di CT mereka biasa berkata tentang Abang Musa bahwa ketika ia hendak pergi ke Petra. Ia akan menyerahkan dirinya sendiri. Ia berpikir, bagaimana aku dapat membawa air ke sini? Lalu terdengarlah suara yang berkata kepadanya, masuklah dan jangan khawatir akan apapun. Maka masuklah ia, kemudian beberapa orang tua menghubunginya, dan ia hanya memiliki 1 bejana kecil berisi air yang ia gunakan untuk berebus beberapa biji miju-miju. Penatua itu merasa tertekan ketika keluar masuk. Dia berdoa kepada Tuhan, dan tiba-tiba awan hujan turun di atas Petra, dan dengan demikian ia memenuhi semua bejananya. Setelah itu berkatalah para penatua yang sedang berkunjung kepadanya, beritahukanlah kepada kami mengapa engkau masuk dan keluar. Penatua itu berkata kepada mereka, aku sedang memohon di hadapan Allah dan berkata, engkau telah membawaku ke sini, dan lihatlah, aku tidak memiliki air untuk diminum oleh hamba-hambamu, dan itulah sebabnya aku masuk keluar, memohon kepada Elohim hingga air dikirimkan kepada kami. Iya. Jadi di dalam keterbatasanlah di situ kuasa Allah itu akan semakin nampak. Ya. Ya, dengan cara kita minta pertolongan Dia. Ya. Oke, terakhir baca lagi. Abah Silwanus berkata, aku adalah seorang hamba, dan Tuanku berkata kepadaku, bekerjalah untukku dan aku akan memberimu makan. Janganlah engkau bertanya dari mana. Apakah aku memilikinya atau mencurinya atau meminjamnya? Janganlah bertanya. Bekerjalah, maka aku akan memberimu makan. Jadi, jika aku bekerja, aku makan dari upahku. Jika aku tidak bekerja, aku makan dari sedekah. Mana yang kamu pilih? Makan dari upah atau makan dari sedekah? Dari upah. Makan tentu kita lebih akan berbangga kalau kita bisa makan dari. Ya, tetapi kalau dalam hal tertentu kita diberi, ya kita juga harus belajar untuk memberi gitu. Ya, jika aku tidak bekerja, maka aku makan dari sedekah. Jadi kalau kamu diberi, kamu bekerja. Bagaimana pemberian orang itu bisa jadi sebuah sedekah buat orang lain? Maka kamu akan makan dari upahmu. Ingat, prinsipnya bekerja, makan. Kalau kita bekerja, makan dari upah kita. Tapi kalau kita tidak bekerja,
makan dari sedekah. Misalnya kita diberi nih, kita tidak bekerja karena sakit dan sebagainya. Kita diberi, ya kita makan dari sedekah orang. Tapi bagaimana sedekah orang itu kita usahakan, kita bekerja supaya kita makan dari upah. Ya, nah ini prinsipnya yang baik. Tetap harus bekerja, bukan hanya meminjam atau mencuri gitu. Ya. Kalau seorang pencuri kan kerjanya yang mencuri gitu ya. Jadi itu bukan bekerja, itu mencuri. Ini Abasir Panasnya. Bekerjalah, maka kamu akan terima. Tapi jangan tanya, upahnya datang dari mana? Ya kan? Yang penting kamu bekerja, kamu akan menerima upah. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau enggak, kita akan break ya. Nanti kita masuk lagi sampai 1:30 ya. Kita break 1,5 jam. Kita tinggal 2 sesi di 1:30 sampai jam 3, terus kita break sudah selesaikan sampai jam 4 ya. Nah, kemarin kan sudah masuk. Nanti kita akan masuk tentang ini ya, topik kesabaran dan keberanian. Kemarin kan sudah masuk apa tentang homili ya. Sudah ada tugasnya ya. Maksudnya ada cara-cara bikin homilinya ya. Nah, kalian nanti tinggal kumpulin itu sebagai tugas akhirnya. Nah, kalau tugas refleksinya kan kita ada 4 pertemuan, berarti nanti ada 4 refleksi ya kan, sampai yang hari ini yang terakhir. Ya tentu ini kan perlu dinilai, ada nilai yang kita laporkan. Nah, saya nggak tahu Pak Yaro kemarin kasih deadline-nya kapan? Akhir? Oke. Akhir itu tanggal berapa? Hah? Oke, berarti ada setengah bulan ya. Nah, itu dikerjakan aja, nanti ada penilaian dari kami. Ya, baik itu refleksi dan homilinya. Refleksinya kan cuma buat 3 paragraf aja. Ya, 3 paragraf yang tadi saya pernah kasih jelaskan kan. Yang pertama kan ya topik-topik itulah ya. Yang kedua, yang ketiga ini kan tentang Jesus Prayer ya. Oke. Nah, nanti yang keempat ya sama ya, tentang topik yang kita pelajari, ada banyak hari ini ya. Ada tadi tentang Roh Kudus, tentang kemiskinan ya. Oke, nanti kita akan masuk tentang patience and courage ya, sabaran dan berani. Oke. Ya, Nota, Ross, dan Reinhard ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, tugasnya simpel, kalian bikin homili ya, dan tugas refleksi itu aja. Dan kalau kalian mau baca, ada buku-bukunya itu di situ. Ya, mungkin kalian bisa, ya itu tadi ya, jadi bahan renungan atau materi-materi seperti ini. Dan misalnya, jadi kalau kalian misalnya mau pakai yang tokoh, tinggal pilih yang tokoh ya. Misalnya appointment. Halaman 163. Ya, baca khusus semua tentang appointment. Perkataan-perkataan dia gitu. Dari Pambo gitu ya.
Tadi dari Sensara. Nah, itu silakan. Ya, atau kalau mau topik, pakai yang John Wortley. Ya, yang sistematikanya. Topiknya ada 21 topik itu. Ya, kita nggak bisa bahas semuanya. Ya, paling mungkin cuma beberapa ya. Nggak salah sudah 7 atau 8 topik yang kita bahas ya. Ya, toh. Nah, ini misalnya kayak topik tentang kesabaran dan keberanian. Nah, ini bacanya nanti di John Wortley. Ya, bukunya ini. Yang saya ambil dari ini ya, Systematic Collection ya namanya. Dan ada satu lagi introduction sebetulnya. Ini yang saya juga banyak pakai, cuma saya nggak sebutkan bukunya. Diambil dari ini ya. Ada ini introduction-nya. Introduction to Digital Fathers. Di sini ada berbagai tema-tema. Kenapa misalnya tentang ya terutama tentang konsep ini ya. Oke, Nous, Logismoi, Obedience sebagainya ini saya ambil dari John Wortley di ini Introduction to Digital Fathers. Ini bisa kalian baca juga. Ini ya. Ada halangan-halangan untuk kita progres, salah satunya logismoi, kornea, dan akidia. Akidia itu artinya kelemasan ya. Kelesuan, tidak semangat gitu ya. Oke. Ini progres-progres yang menghambat kita. Nah, ini konsep-konsep ini kalian bisa belajar sendiri juga. Hati-hati dengan masalah makanan gitu ya. Kemudian masalah bekerja ya, kita harus bekerja, pentingnya bekerja. Ini doa udah kita bahas. Discretion ya, krisis ya, punya kepekaan atas hal yang baik dan jahat. Ini bisa nambah ini. Dan satu lagi buku tentang, nah ini juga bisa kalian pakai. Ini Anonymous Saying. Ya, ini. Yang kita tidak tahu siapa yang mengatakannya, makanya disebut anonimus ya. Tapi ini ada beberapa topik-topik yang menarik ya, tentang charity ini tadi yang kita bahas ya, tentang charity pemberian, ini tentang ini kita nggak bahas buku ini, tapi saya kasih aja, kalian bisa bahas ya, misalnya tentang kornea. Nah ini concerning about kornea, ini ada kutipan-kutipan ya. Bukan kutipan ya, perkataan-perkataannya. Tapi N, kodenya N itu artinya anonymous. Kita nggak tahu siapa yang ngomong. Ya. Nah, ini kalian bisa baca atau kalian terjemahin gitu ya. Di sini Yunaninya, di sini Inggrisnya. Oke, kita break dulu, nanti kita masuk lagi 1:30 ya.